SNMR atau Specific Net Migration Rate. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kemarin saya juga sempat menginstruksikan untuk mencari data atau manual from UN. Nah, kemarin Bu Rista itu lupa tidak cross check ke teman-teman apakah teman-teman itu ada kesulitan dalam mencari data IMR provinsi. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ini ya namanya sebelum saya lanjut membahas bagaimana cara kita menentukan asumsi mortalitas yang akan kita gunakan untuk input di spektrum, saya ini dulu mau cross check ke teman-teman apakah ada yang kesulitan untuk mencari data IMR atau Infant Mortality Rate. Yuk, silakan. Mungkin ada yang di provinsinya tidak ada atau susah sekali. Kalau tidak ada, berarti semua kelompok sudah dapat ya data IMR itu ya. Nah, di sini Bu Rista mau tambahi satu bekal lagi. Bu Rista sudah upload di Google Drive, silahkan download. Nah, ini link downloadnya sudah saya cantumkan di kolom chat ya. Silahkan teman-teman download. Nah, ini adalah manual. Oh, sorry, bukan manual. Ini saya stop share dulu. Belum saya buka. Nah, jadi ini. Ada satu file yang Bu Rista lampirkan itu tadi, yang linknya ada di kolom chat, itu silahkan di-download. Ini adalah file PDF. Buku dari Cole and Damini dengan Barbara Vaughan, tapi biasanya disebutnya dengan Cole and Damini saja. Nah, buku ini ada berisi tentang regional model life tables and stable population. Yang second edition dikeluarkan pada tahun 1883 dan sekarang masih banyak digunakan secara luas oleh kalangan demograf, ahli-ahli demografi di seluruh dunia. Nah, life table ini nanti, regional model life tables, itu nanti yang akan kita gunakan untuk mengubah IMR menjadi level of mortality. Nah, dari IMR, nanti saya akan ajari bagaimana caranya teman-teman membaca life tables di sini. Kemudian enaknya saya juga melampirkan file Excel, contoh perhitungan dari Bu Rista. Ini langsung saya kirimkan ke kolom chat atau teman-teman download di ini, di Google Drive. Gimana? Saya tawarkan.
Gimana teman-teman? Sepertinya di Google Drive saja, Bu. Soalnya kalau di kolom chat nanti yang bisa download hanya yang pakai laptop, Bu. Oh iya, iya. Oke. Ya, ya. Bagus, bagus. Nah, sebentar saya ganti judulnya dulu biar nggak sama dengan yang kemarin. Asumsi spektrum gitu aja ya. Oke, saya kirim dulu ke Google Drive. File. Ya, teman-teman bisa langsung menuju ke folder di Google Drive yang biasanya Bu Rista share materi. Kemudian saya kopikan juga linknya di sini. Nah, ini. Bentuk filenya adalah Excel ya. Silahkan di-download. Kemudian, seperti biasanya saya harap meskipun Bu Rista sudah membuatkan contoh perhitungan dengan Excel, tapi Bu Rista harap teman-teman tidak hanya langsung menggantinya atau apa istilahnya ya menginput dengan data teman-teman, karena itu kita pasti menemukan pola Excel yang berbeda. Nah, ketika teman-teman cuma ganti-ganti gitu, pasti nanti akan ada error. Kalau sudah ketemu errornya apa, nanti seharian sendiri mencari errornya. Jadi lebih baik ini hanya dijadikan panduan, kemudian teman-teman silahkan membuat file Excel baru gitu. Nah, sambil teman-teman download, saya tampilkan Excel-nya di sini ya. Jadi ini udah sampai masuk migrasi. Migrasi untuk pertemuan selanjutnya. Sekarang kita ke IMR dan level of mortality. Kemarin yang sudah kan ASFR. Kita sudah punya data ASFR yang mengikuti tren terdahulu atau mengikuti ini target dari pemerintah. Kalau mengikuti target dari pemerintah itu kita menggunakan fitting curve atau kurva fitting dengan fungsi logistik. Nah, ini seperti ini kemarin perhitungannya. Kemudian di prorata, hasil akhirnya kita menemukan pola ASFR atau proyeksi ASFR untuk periode mendatang, baik dalam 1 tahun, rentang 1 tahunan atau 5 tahunan. Kalau ini 5 tahunan, biasanya nanti di di spektrum itu misalnya 2015 sampai 2020 ini kan. Karena data dasar saya adalah 2010 ya. 2010 sampai 2015 itu diisi dengan angka yang sama dengan ini. 2015 ke 2020 itu diisi dengan angka yang ini seperti itu. Tetapi kalau seperti itu nanti polanya akan membentuk pertumbuhan yang seperti anak tangga. Nah, kalau kita menggunakan yang pola 1 tahunan, maka itu akan membentuk garis yang seperti ini. Jadi peningkatannya tidak yang seperti anak tangga seperti ini, mendatar, naik lagi, mendatar, naik lagi gitu, tetapi akan meningkat sedikit demi sedikit. ASFR sudah selesai, sekarang berarti urusan mengenai fertilitas itu sudah clear.
Artinya kita sudah menyelesaikan satu asumsi, yaitu asumsi fertilitas. Nah, yang agak ribet itu adalah asumsi mortalitas dan juga migrasi. Perlu saya infokan juga nanti untuk teknik demografi itu tidak ada UAS. UAS-nya adalah diganti dengan laporan praktikum. Nah, kemudian langsung saja ya Bu Rista jelaskan tentang asumsi mortalitas. Bu Rista kalau nggak sambil coret-coret gitu kayak nggak lega gitu loh. Jadi saya coret-coret di sini ya. Ya. Asumsi mortalitas. Saya taruh di sini. Asumsi mortalitas itu dasarnya atau data yang digunakan itu adalah data infant mortality rate. Jadi, asumsi mortalitas yang digunakan dalam spektrum itu adalah angka kematian bayi. Kematian yang sudah tua-tua itu tidak dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan justru adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, atau di BPS itu kadang mereka menyebutnya IMR atau AKB. Bukan AKB 58 ya, tapi AKB, angka kematian bayi, gitu kan. Kalau teman-teman sudah mendapatkan semuanya, nah kita bisa membuat tren atau pola. Nah, karena ini asumsi mortalitas ini menyangkut dengan kematian, maka banyak ahli demografi itu yang tendensinya lebih ke arah target, bukan tren ya. Jadi ada yang lebih serk itu mereka menggunakan target. Karena pasti suatu negara itu kan tidak mungkin akan membiarkan misalnya angka kematian itu tetap tinggi kayak begitu. Jadi pasti ada intervensi dari pemerintah untuk menurunkan angka kematian. Karena itu disusunlah berdasarkan target. Nah, kalau target, bentar, saya izin dulu karena anak saya berulah ya, minta HP. Sebentar.
Oke, Bu Rista kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Maklum ya, Bu Rista ini sambil ngomong. Nah, oke tadi kita sudah sampai ke masalah target. Jadi banyak demograf itu yang lebih setuju kalau asumsi mortalitas itu berdasarkan target. Karena ini kan menyangkut dengan mortalitas. Jadi kan tidak mungkin sebuah negara itu akan membiarkan angka kematiannya itu tetap tinggi gitu. Nah, kemudian bagaimana menentukan asumsi mortalitas berdasarkan target itu di pedoman perhitungan BPS. Kita tahu kalau kita harus menggunakan rumus fitting curve. Nah, itu nanti fitting curve itu nanti. Yang pertama harus kita dapatkan itu adalah datanya dulu, infant mortality rate. Nah, kemudian dari infant mortality rate ini kita akan bisa menentukan level. Sepertinya saya sudah beberapa kali menjelaskan ya, tapi akan saya ulangi agar teman-teman lebih paham. Of mortality. Jadi, coal endemony itu membuat penelitian ya terkait dengan level mortalitas di sebuah wilayah, terutama itu adalah negara-negara di dunia, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa model life tables. Dari model life tables ini jadi dikelompokkan menjadi model life tables, pakai S karena banyak gitu ya. Ada model North, ada model West, ada model South, ada model East, gitu. Istilah ini diciptakan oleh Cole and Diamond. Nah, life tables, misalnya model North, West, South, East, kayak gitu, itu punya karakteristik yang berbeda. Bagaimana pola kematiannya. Nah, teman-teman kemarin kan sebelum masuk ke proyeksi sudah belajar tentang perhitungan life tables. Nah, life tables itu ya seperti itu. Cole and Diamond itu menyusun life tables seperti teman-teman kemarin, tetapi mereka membuatnya bukan hanya untuk satu daerah, tetapi untuk semua negara, hampir semua negara di dunia itu mereka susun, mereka petakan polanya satu persatu. Kemudian dari besarnya data itu kan maksudnya big data gitu ya. Kemudian dia membuat secara statistiknya, pola statistiknya, kemudian menghitung seperti berita kok tiba-tiba blank gitu ya, menghitung peluang untuk meninggal, peluang untuk hidup, QX, LX kayak gitu, dan akhirnya sampailah di kolom terakhir life tables yaitu angka harapan hidup. Nah itu tuh life tables itu tuh bukan hanya berguna untuk mempersulit diri sendiri karena perhitungannya yang ribet, tetapi ternyata berguna untuk menentukan kondisi mortalitas atau level of mortality, atau bisa dibilang kondisi tingkat mortalitas di suatu negara, apakah tinggi, rendah, dan sebagainya. Nah, model life tables dari Cole and Diamond ini kan di satu model yang kita gunakan untuk Indonesia itu menggunakan yang model West. Saya petik 2 West. Kayak begitu ya. Nah, di dalam model West ini ada 25 level. Jadi ada 25 life table yang berbeda. Ada level 1 sampai level 1 sampai 25 baik untuk male dan
female. Kayak begitu. Nah, itu nanti teman-teman ya yang harus bisa membaca bagaimana life tables itu diterapkan dalam infant mortality rate. Saya kecilkan dulu. Kemudian dasarnya adalah begini. Infant mortality rate itu harus diubah dulu menjadi level of mortality. Mortality. Nah, ketika IMR, maksudnya bukan IMR, kemudian langsung IMR berapa, levelnya berapa gitu ya, tetapi nanti kita harus melakukan interpolasi. Ketika IMR-nya sekian, maka itu masuknya dalam level antara sekian dan sekian, misalnya gitu. IMR sekian misalnya, itu masuk ke level antara 21 dan 22, kayak begitu. Nah, jadi setelah kita tahu level of mortality dari IMR provinsi kita itu berapa, kita bisa mencari angka harapan hidup yang di dalam life table disebut E0. Nanti kita bisa ekstrapolasi atau interpolasi ya, pokoknya itu angka harapan hidupnya. Nah, ketika kita sudah menemukan angka harapan hidup, maka tugas kita untuk perhitungan asumsi mortalitas itu selesai. Tapi ini butuh waktu yang cukup lama dan harus telaten itu. Saya kembali dulu ke file Excel ya. Nah, di file Excel kita masuk ke bagian IMR ya. Jadi Bu Rista ini menggunakan data IMR dari UN Population. Karena Bu Rista data yang dihitung sebagai contoh itu adalah tingkat nasional. Tapi biasanya kalau BPS itu lebih suka yang hasil perhitungan internal. Maksudnya perhitungan Indonesia sendiri, bukan dari data UN atau dari data World Bank kayak gitu. Entah kenapa. Tapi ini hanya sebagai contoh saja ya, maka saya menggunakan data yang dari UN Population. Nah, dari UN Population ini kan ada setiap tahun. Karena ya sebenarnya setiap tahun ini mereka dapatnya itu dari fitting curve juga. Hasil dari beberapa survei SDKI, Susenas gitu, di fitting curve-kan. Sehingga ketemulah angka IMR per tahunnya. Di sini saya melihat target SDGs. Target SDGs Sustainable Development Goals pada tahun 2030 untuk Indonesia itu adalah mentargetkan IMR itu 12. Ingat, angka 12 ini itu adalah IMR both sexes.
both sexes. Artinya apa? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu Bu Rista daripada nanti ngantuk. IMR both sexes itu artinya apa? Coba ada yang tahu? Kurang tepat tidak apa-apa. Yang penting Bu Rista dibantu. IMR both sexes. Kita membuat coretan di sini ya. Di depan rumah Bu Rista rame banget nih. Kedengeran nggak teman-teman suaranya rame-rame? Enggak ada suara, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Soalnya di tempat Bu Rista, di desa Bu Rista itu sentra industri pembuatan pisau, gergaji kayak gitu dan sebagainya. Jadi suara orang apa namanya? Bikin besi dan gitu dan sebagainya, motong-motong besi, motong-motong mempertajam pisau kayak gitu tiap hari seperti itu. Nah, oke, kalau teman-teman masih bertanya-tanya tentang IMF food sexes, gimana sih bahasa Inggris Bu tadi? Ya. Oke, jadi IMR, infant mortality rate good sexes itu artinya untuk dua jenis kelamin. Ya dong, namanya seksis kan, seks. Jenis kelamin, both, kedua jenis kelamin. Tetapi apa? Artinya IMR ini ada IMR untuk perempuan dan IMR untuk laki-laki. Nah, di tahun yang sama, misalnya di tahun 2020 misalnya gitu ya, IMR atau angka kematian bayi perempuan dan angka kematian bayi laki-laki itu pasti berbeda karena ada banyak faktor, mulai dari faktor biologis, genetik, dan sebagainya. Nah, karena itu angka sex ratio at birth antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda karena adanya beberapa faktor, mulai dari faktor biologis, kemudian sampai ke faktor culture, budaya, itu mempengaruhi yang namanya sex ratio at birth. Dan jangan lupa nanti sex ratio at birth itu juga masuk dalam perhitungan asumsi-asumsi yang dimasukkan dalam spektrum. Kalau itu saya ingin bilang sekalian, untuk Indonesia, termasuk nanti di provinsi-provinsinya ya. Coba nanti dicari teman-teman sex ratio at birth untuk provinsi itu datanya ada atau tidak. Kalau tidak ada itu berarti akan kita samakan dengan Indonesia saja. Ini susah banget sih. Jadi sex ratio. Kalau kita berbicara seks rasio ketika dulu dalam perhitungan awal itu kan hanya laki-laki per perempuan dalam rentang usia yang sama kayak gitu kan. Laki-laki dibagi perempuan untuk usia segini sampai segini atau di wilayah ini kayak gitu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke teknik demografi, kita mau menghitung proyeksi penduduk, kita akan dikenalkan yang namanya sex ratio at birth. Jadi sex ratio ketika lahir. Untuk Indonesia, angkanya adalah 105 dibanding 100. Artinya ada 105 laki-laki
untuk setiap 100 kelahiran bayi perempuan, atau ada 105 kelahiran bayi laki-laki untuk setiap 100 kelahiran bayi perempuan. Jangan dibalik, jangan sampai kebalik. Ada 105 kelahiran bayi laki-laki untuk setiap 100 kelahiran bayi perempuan. Saya harap dengan kalimat yang jelimet ini teman-teman paham ya. Nah, ini adalah sex ratio at birth. Kalau mau tanya kenapa sex ratio at birth itu angkanya 105 dibanding 100, teman-teman silahkan baca jurnal internasional, termasuk sepertinya WHO itu punya di setiap negara itu sex ratio-nya berapa gitu. Nah, satu yang menarik selain faktor biologis, katanya secara alami manusia janin itu lebih banyak yang kromosom itu lebih banyak yang akhirnya membentuk janin laki-laki gitu loh. Entah saya salah memahaminya atau gimana. Pokoknya kromosom itu justru mayoritas itu mudah membentuk bayi laki-laki dibandingkan perempuan. Entah karena faktor apa. Saya belum membaca lebih lanjut, tapi seperti itu. Kemudian ada faktor budaya. Ada negara yang ini SRB, sex ratio at birth itu 103 dibanding 100. Itu biasanya di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan sebagainya. Di Indonesia itu 105 dibanding 100 itu dianggap normal. Nah, negara-negara seperti India, Cina, itu di atasnya 105 karena ada faktor budaya. Di mana di suatu negara yang masyarakatnya itu punya kecenderungan lebih menyukai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, itu sex ratio at birth-nya itu cenderung lebih tinggi. Seperti India, Cina. Karena orang tuanya dan culture masyarakatnya itu lebih menyukai anak laki-laki. Seperti itu. Bahkan ada fakta kalau anak perempuan itu pada masa di mana dulu itu di India dan sebagainya itu ditelantarkan atau dibunuh sesaat setelah lahir, itu yang menyebabkan tingginya sex ratio at birth. Selain juga menyumbang angka kematian bayi yang tinggi gitu. Jadi nanti silahkan kalau di provinsinya tidak ada data sex ratio at birth-nya berapa, itu silahkan digunakan angka default ini untuk Indonesia, yaitu 105 dibanding 100. Karena saya yakin untuk masa saat ini, di semua provinsi di Indonesia itu kan sudah tidak ada lagi ya, atau sudah jarang yang namanya tendensi ke jenis kelamin anak tertentu. Misalnya harus laki-laki, ya begitu, sehingga kalau melahirkan anak perempuan harus dibuang atau dibunuh dan sebagainya. Nah, kembali lagi ke IMR both sexes itu adalah gabungan antara IMR perempuan dan IMR laki-laki. Tetapi bukan berarti misalnya IMR 20 laki-laki 21 kemudian jadi 41, tidak. Tetapi ini adalah gabungan yang dikaitkan dengan sex ratio at birth ini. Nanti kalau teman-teman misalnya kemarin dapatnya data itu hanya IMR both sexes, jika data tren IMR hanya both sexes atau misalnya BPS itu L plus P gitu ya biasanya datanya, maka gunakan perbandingan sex ratio at birth. Rumusnya
laki-laki itu sama dengan 105/100 dikali IMR both sexes. Perempuan 100 dibagi 105. Keliru. 105 dikali IMR both sexes. Nah, nanti akan ketemulah berapa IMR laki-laki dan berapa IMR perempuan. Seperti itu. Saya rasa kalau rumus ini itu cukup gampang. Teman-teman udahlah ya membagi dari yang both sexes menjadi laki-laki dan perempuan dengan perbandingan sex ratio at birth 105 dibanding 100 itu tadi. Kemudian kita kembali dulu ke Excel kita. Nah ini, kalau Bu Rista itu data dasarnya sudah ada yang both sexes sama ada perempuan dan laki-laki, maka Bu Rista nggak perlu memecah lagi yang both sexes ini. Tapi kalau teman-teman tadi hanya punya yang both sexes, maka teman-teman pecah dulu menjadi IMR perempuan dan laki-laki. Kalau Bu Rista sudah dapat ini, tinggal kita copy ke bagian proyeksi. Tetapi lebih dulu, nah ini agak ribet kan ya. Kita cari dulu yang pertama adalah target provinsi, teman-teman. Itu IMR-nya yang ditargetkan di masa mendatang itu berapa. Kalau begitu teman-teman harus lihatnya itu dari RPJMD atau dari BKKBN provinsi atau di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan di level provinsi seperti itu. Tapi BKKBN biasanya juga menargetkan IMR, angka IMR-nya itu berapa di Renstra BKKBN. Nah, kemudian dari target yang both sexes itu kita bagi menjadi laki-laki dan perempuan dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Ketemulah di sini Bu Rista targetnya untuk nasional pada tahun 2030 itu adalah perempuan 11,4 dan laki-lakinya 12,6. Nah, gitu. Kalau di umum itu 12 target IMR-nya, ternyata kalau dipecah menjadi female dan male itu 11,4 dan 12,6. Kayak begitu. Jadi jangan langsung yang both sexes ini dimasukkan untuk keduanya ya, itu salah. Harus dipecah dulu berdasarkan sex ratio at birth. Nah, kemudian saya sudah berikan angka-angka. Di sini teman-teman silahkan mencari koefisien A dan B. Rumusnya sama dengan ketika perhitungan ASFR dan TFR berdasarkan target ya. Kalau di sini Bu Rista mengambil yang tahun 61 sesuai sensus 71, 80, 90, 2000, 2010 dan terakhir Bu Rista masukkan target pada 2030. Ingat, ini berarti ada dua perhitungan. Tahapan seperti ini harus dihitung 2 kali. Ini untuk perempuan, kemudian laki-lakinya, IMR-nya nanti berbeda. Ini agar tidak salah saya tulis di sini. Nih, IMR perempuan. Nah,
Kalau saya melihat data ini, yang tertinggi pada tahun 61 itu adalah 130,2 IMR-nya. Kemudian, maka kemarin kalau teman-teman masih ingat, nilai K itu adalah batas atas, sedangkan nilai L adalah batas terendah. Ini tidak ada patokan yang pasti. Teman-teman bisa mematok nilai sendiri, bebas, free. Tetapi syaratnya satu, K ini harus lebih tinggi dari IMR yang pernah ada. L itu lebih bawah atau lebih rendah dari target. Ini itu bisa diotak-atik. Nanti setelah perhitungannya jadi, itu bisa diotak-atik ya. Mau ditambah atau dikurang itu agar nanti fitting curve-nya itu bisa lebih pas gitu. Kalau Burista yang tertinggi IMR tahun 61 ini kan 130,2. Burista patok aja yang jauh di atasnya 140. Ibaratnya beda 9,8 poin. Kayak begitu. Kemudian kita mencari dengan rumus ini fungsi logistik sama seperti kemarin ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ketika memasukkan sel-sel yang seperti ini dalam rumus. Nah, rata-rata dan intercept dan koefisien A, B itu juga sama rumusnya dengan ASFR dan TFR kemarin. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang, cukup ini ya. Diganti dengan IMR saja, nilai T juga sama, rumusnya sama. Kemudian yang penting itu adalah perhitungan time reference. Di ASFR kemarin, itu juga ada time reference. Saya bilang agar lebih mudah, sudah ikutkan saja dengan data apa namanya? Kapan SDKI itu dijalankan begitu. Karena teman-teman kemarin itu belum masuk menyentuh yang namanya IMR. Di sini ketika teman-teman sudah menyentuh IMR, saya berikan perhitungan yang tepat untuk time reference. Time reference itu jadi tahun rujukan ini loh. Nah, silakan sambil dibuka manual 10 halaman 74. Bahasanya bahasa Inggris, tapi insya Allah teman-teman pasti paham. Jadi saya sambil melatih ya. Sambil melatih teman-teman nanti, karena lulus nanti kan juga harus ada sertifikat TOEIC. Untuk mempersiapkan teman-teman. Nah, ini dia. Halaman 78 ternyata. Saya salah. Sebentar ya, Pfizer bukan PDF. Nah, ini jadi di manual 10 UN halaman 78 itu ada panduan untuk menghitung time reference atau tahun rujukan IMR. Time reference itu apa? Nah, saya jelaskan dulu. Mohon maaf kalau yang di-share ini pindah sana, pindah sini ya. Karena Burista kayak nggak, ini loh, nggak apa namanya, nggak lega kalau tidak memberikan coret-coretan lah atau apa. Ini saya kesinikan dulu. Oh, nggak apa-apa. Sini aja. Saya tempelkan di atas. Oh, nggak di bawahnya aja.
Jadi ada yang namanya time reference. Ya kan? Salah lagi. Reference atau tahun rujukan. Tahun rujukan ini adalah menggambarkan misalnya data IMR yang tercantum pada SDKI misalnya tahun 2012 sebenarnya kejadian nyata itu tahun berapa gitu. Bahasa mudahnya untuk memahami time reference itu ya. SDKI itu kan survei, modelnya tanya gitu. Nah, Anda punya anak berapa? 2. Tetapi 2 itu kan jumlahnya. Tetapi kapan sih si ibu itu melahirkannya? Nah, itu yang dinamakan dengan time reference. Jadi kapan pastinya kejadian lahir atau kalau di sini konteksnya IMR itu adalah kapan sebenarnya kejadian matinya si bayi itu, kematian bayi itu dihitung berdasarkan time reference. Jadi kapan peristiwa kelahiran atau kematian itu benar-benar terjadi ketika si ibu menjawab pertanyaan survei dari survei SDKI. Nah, itu yang disebut atau diistilahkan dengan time reference. Ya kan, saya mau pindahin aja sulit. Nah, begitu. Perhitungan time reference ini itu menggunakan data anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu. Sorry, bukan anak lahir hidup ya. Jadi jumlah, kalau anak lahir hidup kan nanti ASFR, specific fertility rate, lebih cenderung ke arah rate atau angka. Berarti jumlah kelahiran hidup menurut kelompok umur ibu. Datanya yang dibutuhkan adalah ini. Di sana, berarti teman-teman kalau mau menghitung kejadian sebenarnya mortalitas itu terjadinya kapan, rata-rata ketika sensus itu dilakukan, gimana ya istilahnya? Dari si ibu ketika menjawab pertanyaan sensus itu kapan gitu, berapa tahun yang lalu gitu rata-ratanya itu dicari dengan time reference. Nah, datanya yang dibutuhkan sekali lagi adalah data ALH, anak lahir hidup. Ini. ALH ini ada yang bentuknya sudah 0, ini ya, karena ini rate, tapi ada juga yang jumlah anak. Tergantung provinsinya itu mengeluarkannya gimana. Kalau itu adalah jumlah, maka teman-teman harus membuatnya menjadi rate.
Nah, kemudian dihitung time reference. Rumusnya adalah TX sama dengan AI. AI ini adalah koefisien time reference plus BI. Ini berarti ini koefisien yang B, kemudian dikali P1 per P2. Jadi P1 per P2 itu adalah ini ALH-nya untuk yang kelompok umur 1 dengan kelompok umur yang kedua. Ditambah CI P2 per P3. Berarti koefisiennya C ini, nah itu dikali dengan P2 per P3. Berarti P2 dibagi P3. Rumus ini khusus untuk negara sedang berkembang. Sekalian saya edit jadi 78. Nah, time reference, cara perhitungan time reference ini itu menggunakan metode Trussell. Gitu. Jadi ada beberapa metode lain, ada metode Brush, ada metode siapa gitu ya. Tapi yang kita gunakan adalah metode Trussell karena metode Brush itu dianggap sudah terlalu lama. Koefisien time reference ini ada di manual 10 juga. Saya sudah ganti di sini. Maksudnya sudah saya edit dimasukkan ke Excel. Teman-teman bisa gampang nanti. Ini jadi koefisien yang adalah ini di tabel 48. Coefficient for estimation of the reference period. TX ya lambangnya, to which the values of QX estimated from data classified by age river. Jadi ini nilai time reference ini diukur dari kelompok umur ibu atau angka kelahiran berdasarkan kelompok umur ibu. Time reference ini bisa teman-teman ukur dari tahun dasar yang akan diproyeksikan. Misalnya saya Budista menggunakan tahun dasar 2010, maka Budista menggunakan ini anak lahir hidup itu pada tahun 2010. Ini karena kita tadi sudah tahu kalau model yang digunakan adalah model West, maka di sini time reference ini kita juga menggunakan model West. Nanti yang disalin tadi, Budista salin itu adalah ini. 3 di kolom 1, 2, 3 dari yang paling kanan model West. Estimation-nya tadi sudah Budista salin di Excel. Kemudian nah, ini. Jadi ini tetap ya. Rumusnya itu tetap kemudian teman-teman bisa langsung seret ke bawah seperti ini dan akhirnya ketemu rata-rata. Kalau di Indonesia itu datanya rata-rata adalah 6,8. Jadi data misalnya yang ditanyakan pada tahun 2010 misalnya, tahun data yang dikumpulkan, data IMR misalnya, yang dikumpulkan tahun 2010
sebenarnya kejadian betulan. Kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya atau peristiwa rata-rata 7 tahun lalu. Saya bulatkan 6,85 ini saya bulatkan, menjadi 7 tahun. Gitu. Jadi dibulatkan satu angka saja karena kan tahun. Kemudian kalau sudah ketemu rata-rata 7 tahun, time reference ini saya masukkan ke sini. Jadi data yang diambil IMR tahun 61 itu sebenarnya peristiwa mortalitasnya itu kebetulan terjadi 7 tahun sebelumnya. Jadi di sini tahun 1954. Kalau sudah ketemu tinggal saja tarik ke bawah terus. Seperti itu sampai beberapa tahun setelahnya sampai tahun 2035. Rumus yang digunakan untuk fitting IMR itu sama dengan rumus logistik yang ada di panduan atau pedoman perhitungan proyeksi dari BPS. L plus K, jadi batas L adalah batas bawah, ditambah K batas atas per 1 plus BE, 1 plus B kali E pangkat AT. Koefisien B di 1 plus koefisien B dikali E. E adalah bilangan konstanta 2,18282 dipangkatkan dengan koefisien A dikali time-nya di sini. Saya yakin teman-teman juga sudah paham bagaimana cara menghitung time yang ada di sini. Nah, ketika sudah ketemu, rumusnya sudah benar, tidak ada yang salah atau error, tinggal ditarik ke bawah. Akan ketemu fitting IMR yang semakin ke bawah itu nilainya semakin turun. Seperti itu. Nah, di sini tahun dasar saya adalah 2010. Jadi data kejadian betulan pada tahun 2010 itu akan tercatatnya di tahun 2017, misalnya seperti itu. Tetapi yang kita masukkan dalam asumsi itu nanti adalah berdasarkan time reference ini, waktunya time reference ini. Jadi di sini tahun dasar saya adalah 2010. Maka nanti yang akan saya masukkan, yang IMR yang akan digunakan untuk proyeksi, itu adalah tarik di sini dari 2011 sampai 2035. Ketemu IMR-nya sampai sekian dan sekian, gitu kan, 13,18 misalnya. Kalau dirasa ini masih kurang srek di hati ya, gitu ya, karena targetnya untuk perempuan tadi berapa ya? Mana ya target untuk perempuan adalah 11,4. Kok ini 13 gitu. 13,18 gitu. Itu bisa dilakukan rekayasa pada nilai K dan L. Saya contohkan. K-nya saya ganti 150. Nah, berubah semua. Saya lihat, oh ternyata di sini tetap 13, masih saja gitu. Berarti K-nya mau saya turunkan ke 131. Apakah ini nanti nilainya akan mendekati 12? Oh, ternyata iya, 12,95. Mungkin oke lah kita anggap sudah sedikit
mendekati target ya. Oke, yang 2030 nih masih 14, padahal targetnya 2030 adalah 11,8 atau berapa ini tadi? 11,4 gitu. Tapi kalau memang dirasa sudah tidak apa namanya ya, sudah pol atau sudah pada tahap ini tidak bisa di bagaimanapun dinaik turunkan seperti apapun, yang ini tidak bergeser jauh, ya sudah kita biarkan saja seperti ini. Terakhir 12,95. Kemudian kita buat fitting curve IMR-nya. Karena ini fitting curve, jadi kurvanya itu teratur gitu teman-teman, membentuk pola yang pola garis miring yang hampir mendekati, kalau ini hampir mendekati grafik mendatar, dan pertamanya adalah garis yang linier begitu. Kalau kita lihat fitting curve IMR ini, kita juga sudah memenuhi satu ketentuan asumsi atau logika dasar. Logika dasar dari IMR. Jadi IMR itu diproyeksikan menurun tetapi akan mendekati konstan saat akhir periode proyeksi. Jadi di sini kan kita ambil tahun 2010. Misalnya di sini di 2011 ini ya. Itu kan grafiknya menurun gitu, tapi mulai dari sini itu kan hampir membuat garis mendatar. Jadi sudah mendekati angka yang konstan. Dari tahun ke tahun itu terjadi penurunan, tetapi penurunannya itu tidak banyak, tidak drastis seperti itu. Seperti yang kita tahu kemarin di logikanya TFR. TFR kalau nilainya masih tinggi, TFR itu bisa turun, nilainya turun sangat banyak angkanya ya. Tetapi ketika TFR itu sudah rendah, maka penurunannya itu akan melambat. Pengurangannya itu akan semakin lambat, bahkan nanti akan cenderung konstan di suatu masa. Misalnya TFR sudah 1,6, akan terus 1,6 dan seterusnya gitu. Jadi akan terjadi penurunan yang lambat, semakin lambat di akhir periode proyeksi. Nah, data IMR ini masih untuk perempuan ya. Kemudian laki-laki juga menggunakan metode yang sama, hanya saja kita tidak perlu lagi menghitung time reference karena IMR laki-laki dan perempuan itu pasti akan dicatat atau di waktu yang sama. Jadi kita asumsikan tahun rujukannya yaitu sama. Kalau saya rata-rata hasil data yang didapat itu adalah 7 tahun sebelumnya. Jadi di sini sama. Yang tercatat pada tahun 961 sebenarnya kejadian mortalitasnya itu terjadi pada tahun 7 tahun sebelumnya, yaitu tahun 54. Rumusnya masih sama, termasuk bagaimana mencari intercept dan koefisien A dan B, termasuk bagaimana kita membuat skema nilai batas atas dan batas bawah IMR. Di sini yang dimasukkan adalah target IMR laki-laki. Target IMR laki-laki tadi punya saya adalah 12,6. Saya membuat sedikit lebih rendah dari target nilai low atau batas bawahnya. Nilai atasnya saya ambil lebih, justru ini sama ya, sama dengan nilai atas atau lebih tinggi. Silahkan nanti di otak-atik lah nilai K dan L itu bagaimana. Misalnya kalau saya menggantinya ini menjadi 160, kan lebih tinggi dari 158. Nah, nilainya sudah berubah semua. Apakah nanti di akhir periode akan menjumpai data yang mendekati, oh ternyata masih 13, sekian, padahal tadi
targetnya adalah 12, sekian. Kayak begitu. Kalau mau tetap dibiarkan seperti ini boleh, atau mau direkayasa lagi boleh. Di otak-atik maksudnya, bukan di rekayasa ya, di otak-atik besaran K dan L ini. Atau saya biarkan seperti tadi 158,7. Nah, apakah nilainya mendekati 12 di ending? Oh, ternyata masih 13, sekian juga. Jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka-angka di belakang koma, termasuk masih 13 itu tadi. Kalau langkah ini sudah selesai, maka teman-teman sudah mengantongi data IMR perempuan dan IMR laki-laki untuk dimasukkan ke proyeksi. Maksudnya adalah kita tahu tren tren IMR untuk tahun-tahun mendatang berdasarkan target. Nah, tapi IMR ini tidak dimasukkan dalam spektrum. Data IMR tidak dimasukkan dalam spektrum. Yang masuk dalam spektrum adalah data ini, angka harapan hidup. Nah, karena itu kita harus mengubah IMR menjadi level of mortality. Level of mortality ada female dan ada male, jadi sendiri-sendiri. Female dulu. Nah, di sini saya kopikan IMR perempuan hasil dari fitting tadi. Nah, kemudian tugas kita adalah harus bisa membaca level of mortality. Harus bisa membaca life table dari Cole and Damany di PDF yang sudah saya cantumkan di link tadi. Biar saya bisa ini mana ya? Jadi silahkan di-download dulu, kemudian dibuka. Yang mana tadi ya? Regional Model Life Table. Scroll ke bawah sampai menemukan annexes. Di halaman ini, West Model Life Tables and Stable Population. Halamannya adalah 42. Di PDF-nya halaman 45. Oke, saya catat dulu. Misalnya textbook gitu ya, biar lebih mudah memberikan contoh. Tadi IMR perempuan saya untuk tahun 2011 adalah besarnya 24,86. Saya tulis dulu di chat. 24,86. IMR perempuan tahun 2011 24,6. 86. Nah, kemudian kita lihat di regional model life table.
Jadi kita cari di sini panduan teman-teman itu adalah nilai QX. Ini ya, QX. Kita lihat di sini ada tulisan live tables dari yang level 1 females. Ini level 1 females. Jadi level 1 ini ada females, ada males. Karena kita mencari yang females, maka yang kita lihat adalah yang female. Ini. Females. Nah, kemudian kita cari angka tadi. Angka Burista IMR itu 24,86. 24,86 QX yang mendekati 24,86 itu level berapa? Ini kan masih ratusan ya, 400 lebih. Yang finish. Kita scroll ke bawah. Scroll lagi ke bawah terus sampai ketemu angka 24. Setidaknya mendekati 24,86. Masih 31. Nah, di sini. Kira-kira IMR Burista yang 24,86 itu masuk level 22 atau berapa tadi ya nilainya? 24,86. Sorry, Burista lupa. Masuk level 22 atau level di atasnya 21. Ini level 21 nilainya adalah 31,16 atau level 22. 22,82. Yuk, Bu Rista mau ngetes. Kira-kira. Kalau nggak mau jawab pakai microphone bisa diketik di kolom chat. Level 22, Bu. Oke. Tadi Mas siapa yang membantu menjawab? Sebentar, Bu. Saya akan Ganti dulu. Dari Mbak Rawat. Level 22 Ibu karena lebih mendekati. Maaf kalau salah. Tidak ada yang salah dalam proses pembelajaran. Hanya kita yang belum tahu bagaimana caranya. Jadi nggak usah minta maaf. Saya justru bangga kalau ada yang mau menjawab gitu loh. Tidak ada yang salah. Kecuali ulangan matematika. Kalau ulangan matematika salah jawab salah. Karena kita masih belajar, salah tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Nah, tadi Mas siapa tadi yang mau ganti jawaban atau ganti apa tadi ya? Masnya juga bilang level 22. Oke. Punya saya IMR adalah 24,86 menurut Mas Rawat. Ya Allah salah, Mbak Rawat dan Mas siapa itu tadi. Itu levelnya 22.
Kalau saya bilang ini adalah antara level 21 dan 22. Jadi tidak pas level 22, tetapi tidak sampai ke level 21. Jadi IMR ini semakin tinggi levelnya, maka IMR-nya itu semakin rendah. Itu. Nilainya kan antara 22,82 dan 31,16. Jadi antara level 21 dan level 22. Nah, sekarang pertanyaannya, tepatnya IMR Bu Rista itu tadi masuk level berapa? Kalau di 21 kurang, di 22. Di 22 ini nilainya kelebihan, tapi tidak sampai ke level 21. Pasti kan antara ya, di tengahnya. Jadi, antara level 22 dan 21. Bisa saja nilainya berapa sih? 24,86. Gitu. Nah, kita balik ke sini. Nah, ini saya buat karena saya gampang lupa dan melihat PDF level of mortality itu tadi juga menyusahkan kalau tidak saya ganti atau tidak saya resume ke Excel, maka saya menyalin nilai QX untuk level mulai dari 20 sampai 25 di sini dulu biar saya bisa gampang menentukannya. Nilai 24,86 itu ada di antara 22, sekian dan 31, sekian. Maka saya tulis di sini. Level bawahnya adalah 21, level di atasnya adalah 22. Nanti nilai level of mortality itu pasti 21, sekian. Tetapi tidak sampai 22. Kemudian di sini saya tambahkan kolom nilai IMR pada level of mortality exactly, atau kalau di IMR yang tepat di level 21 itu berapa? IMR yang tepat di level 22 itu berapa? Nah, di sini tadi level 21 itu 31,16. Saya menggunakan fungsi if di sini ya, tapi proses untuk fungsi if ini juga lumayan menguras tenaga dan otak dan pikiran. Kalau teman-teman tidak telaten mencari rumus if-nya, silahkan diketik manual saja, tetapi akan lebih cepat kalau teman-teman bisa mengaplikasikan fungsi if. Jadi if ini 21, maka itu if ini 22, maka gitu. Nah, jadi di sini terinput semua nilai IMR yang pas di level 21. Tinggal nanti ditarik juga di sini. Nah, proses untuk interpolasi LOM, level of mortality, LOM, singkat gitu aja ya, level of mortality, LOM. Prosesnya seperti ini, sebenarnya cukup mudah, tetapi kita harus telaten gitu loh. IMR bawah dikurangi IMR kita, ya di sini IMR bawah ini kan, ini di sel E3 dikurangi IMR kita, hasil perhitungan kita itu tadi ini di B3. Kemudian sama dengan berapa? 6,30. Kemudian ada IMR bawah dikurangi IMR atas yang tepat menurut level of mortality-nya. Jadi bawah ini 31,16 dikurangi
22,82. Ketemu hasilnya di sini. Kemudian di sini, sebenarnya ini juga tidak perlu kalau teman-teman sudah tahu konsepnya, tetapi ada level atas dikurangi level bawah. Sama dengan 1. Tentu saja, karena kan antara 21 dan 22. 22 dikurangi 21, 1. Terus gitu sebenarnya. Tapi biar mudah saya cantumkan di sini. Kemudian, LOM dengan tanda bintang itu adalah level of mortality yang sudah kita interpolasi. Level of mortality yang sudah kita interpolasi, rumusnya. Jadi ini tadi itu tabel, sebenarnya untuk mempermudah saya input ke rumus ini. Karena kalau Bu Rista langsung tanpa bantuan tabel, itu Bu Rista akan sering menemukan error atau ketidaktelitian rumus gitu. Jadi saya buat tabel bantuan. Nah, rumusnya seperti ini. H3 dikali C3 ditambah dengan G3 per H3. Ketemulah level of mortality-nya 21,76. Seperti itu. Jadi di sini rumusnya yang pas itu ada di pedoman perhitungan proyeksi penduduk BPS. Kalau teman-teman, itu kenapa sih kok bisa H3 dikurangi apa tadi G3 atau apalah gitu. Itu ada di panduan perhitungan proyeksi penduduk dari BPS. Oh iya, karena teman-teman sudah tahu bagaimana cara untuk mencari time reference. Silakan time reference untuk TFR itu juga diganti. Sama dengan time reference untuk IMR. Nanti kan tinggal diseret ke belakang, maksudnya diseret ke bawah gitu ya. Sedikit digeser gitu. Nah, yang mana ya ini? Banyak sekali yang harus kita share di sini. Nah, ini jadi rumusnya itu adalah ini. Level bawah ditambah IMR wilayah A dikurangi IMR di level bawah, IMR di level upper, IMR di level atas dikurangi IMR di level bawah gitu. Jadi hasil akhirnya nanti kita akan memperoleh level of mortality. Level of mortality apakah dimasukkan dalam spektrum? Tidak. Itu hanyalah pijakan kita untuk mencari angka harapan hidup atau life expectancy. Nah, jadi saya persingkat. Ini sudah masuk jam 12. Saya mau persingkat. Jadi kita sudah dapat LOM. LOM untuk perempuan. Ingat, ini untuk perempuan. LOM hasil interpolasi untuk laki-laki harus dicari lagi. Jadi perhitungannya ada 2 ya. Sebentar saya screenshot dulu untuk presensi OJW. Bisa, bandrek saya kok tidak mau.
Apa nanti saja lah. Oke, kemudian ya, sudah screenshot sudah. Yang perlu diingat, nilai QX untuk level of mortality dalam tabel IMR, life table Cole and Germany antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Nanti harus diteliti IMR atau QX untuk laki-laki itu berapa. Jangan keliru tabel. Perempuan ada di tabel yang atas, laki-laki ada di tabel yang di bawahnya dalam satu halaman. Ya. Nah, ini. Kalau ingin tidak bolak-balik melihat PDF, ketikkan saja nilai QX Indonesia biasanya dari level 20 sampai 25. Untuk jaga-jaga, nanti kalau muncul level 20, misalnya, itu silakan diketik saja seperti di listam, mulai dari 20 sampai 25. Nanti mana yang digunakan tergantung kita. Seperti ini, nilai IMR laki-laki 2011 adalah 22,73. Oh, ternyata ada di antara level 22 dan 23. Karena di level 22 itu nilainya 22,82. Kok ini salah ya? Ya kan, Bu Rista juga ada kekeliruan kan? Nah, seharusnya level 22 ini seperti ya, sepertinya Bu Rista ada kesalahan di sini ya kan? Bu Rista saja salah, jadi teman-teman harus hati-hati di sini. IMR laki-laki 22,73. Nilainya antara level 22 dan 23, ya kan? 22,73. Berarti antara 21,62 dan 30,99 untuk laki-laki. Ini Bu Rista masih memasukkan, sepertinya level bawahnya ini keliru ya. Keliru menuliskan di sini. If C3 sama dengan 22 seharusnya 30,99. Nah, 23 harusnya 21,62. Ya kan? Bu Rista terjadi kesalahan kan? Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tapi intinya adalah seperti itu. Diteliti lagi level bawahnya untuk live table dari ini tadi. Di mana tadi PDF Bu Rista? Regional model live tables ini. Misalnya untuk male yang level 21, 41,34, untuk female 31,16. Kita teliti. Oh, ternyata Bu Rista salah memasukkan. Tadi level 22 yang Bu Rista masukkan yang level male, perempuan ya. Seharusnya untuk yang laki-laki yang Bu Rista masukkan ini 30,99. Nah, Bu Rista salah karena kurang teliti. Teman-teman harap teliti lagi. Sekali lagi diteliti. Nah, ini oke lah, kita anggap ini kalau nanti sudah benar, kemudian diinterpolasi dengan pola yang sama seperti female, ketemulah level of mortality laki-laki dari tahun 2019 sampai 2035. Sekarang kita akan masuk ke ini. Panduannya ada di pedoman proyeksi BPS, perhitungan life expectancy at birth. Angka harapan hidup ketika lahir berdasarkan level of mortality hasil dari interpolasi. Gitu. Tadi kita masukkan level hasil interpolasi kita, kemudian di sini
kita kembali lagi harus melakukan ekstrapolasi angka harapan hidup. Karena kan kita tidak tepat di level 21, ada komanya 76. Lom bawahnya itu adalah 21. Lom atasnya itu adalah 22. Artinya lom interpolasi 21,76 itu ada di antara level 21 dan level 22. Kemudian kita baca di level 21 ini angka harapan hidupnya berapa, di level 22 angka harapan hidupnya berapa. Kita kembali lagi ke PDF Regional Model Life Tables. Teman-teman dikip baik-baik. Maksudnya PDF-nya dikip baik-baik ya. Jangan sampai hilang. Karena kemarin Bu Rista sempat hilang. Pusing sekali Bu Rista nyarinya. Jadi Bu Rista dulu punyanya hanya model buku, fotokopian gitu ya, dari PSKK UGM. Kemudian hilang. Ketika Bu Rista cari, teman-teman Bu Rista juga udah pada nggak punya. Ada yang dimakan rayap, ada yang hilang. Ada yang sekarang di Palembang, tetapi ya Allah, alhamdulillah. Ada yang di Palembang, tetapi itu bukunya ada di Bogor gitu. Teman-teman Brista dihubungi semua nggak punya. Alhamdulillah dapat dengan cara yang haram tapi ya. Karena kalau ini PDF-nya sebenarnya berbayar, harganya $60 sekian gitu. Tetapi kemudian alhamdulillah Burista dapat yang versi gratisnya. Jadi ini jangan disebarluaskan untuk dijual loh ya. Hanya untuk kepentingan kita sendiri saja. Nanti Burista kena hukuman lagi ya kan, menyebarkan sesuatu yang sebenarnya ada copyright-nya. Ya, oke lah. Tadi yang kita lihat kan QX untuk menentukan level mortality itu tadi. Saya seret dulu ke yang females ya. Nah, kita tadi yang dilihat adalah QX. Sekarang untuk mengubahnya menjadi life expectancy atau E, kita lari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom ke samping kanan. Ada kolom dalam life table, teman-teman harusnya masih ingat. Ada kolom EX, yang artinya adalah angka harapan hidup. Karena yang dihitung adalah E0, maka kita menggunakan angka ini di baris pertama. Usianya adalah 0. Jadi bukan hanya, kenapa kita cari yang baris pertama? Enggak gitu. Kita harus tahu, kalau di baris pertama life table itu adalah usia 0 sampai sebelum 1 tahun. Di baris kedua adalah usia 1 sampai 4 tahun. Di baris 1 tahun, kemudian ada 5 tahun. Gitu. Jadi kita tahu kalau ini adalah untuk usia 0 sampai sebelum ulang tahun yang pertama, maka dinamakan dengan angka harapan hidup setelah lahir. Karena sejak saat lahir ke dunia muncul tanda-tanda kehidupan sampai sebelum ulang tahun yang pertama. Angkanya adalah ini. Oh, ternyata untuk females dengan level of mortality 22, itu kalau exactly atau tepat 22, angka harapan hidupnya adalah 72,5. Nah, karena kita tidak tepat di level, tadi kan 21 ya, kalau nggak salah 21, koma sekian. Ini angka harapan hidupnya adalah EX-nya adalah 70. Karena itu kita harus mengekstrapolasi nilainya nanti angka harapan hidup. Misalnya antara level 21 dan 22 itu
pasti di antara 70 sampai 72,5 kayak begitu. Tapi 70 berapa? Yang kurang dari 72,5 itulah yang harus kita ekstrapolasi. Mohon maaf ya kalau yang saya share itu banyak banget. Nah, gitu. Kita ekstrapolasi dengan rumus ini. E0 atas dikali level observasi dikurangi level bawah ditambah E0 bawah dikali level atas dikurangi level observasi. Maksudnya level observasi itu adalah hasil level of mortality kita, itu tadi perhitungan dari interpolasi. Ketemulah di sini untuk tahun 2011. E0-nya adalah 71,89. Perempuan. Ingat, nanti E0 laki-laki dan perempuan itu berbeda. Harus hati-hati dan cermat. Jangan sampai salah kayak Bu Rista tadi. Nah, ketemu. Angkanya 71,89. Di atas 70 kurang dari 72,5. Tepatnya berapa? Oh, tepatnya 71,89. Diteliti rumusnya, kemudian ditarik ke bawah sampai tahun akhir proyeksi. Bu Rista sampai 2035. 75,94. Nah, E0 hasil ekstrapolasi inilah yang nantinya kita masukkan ke spektrum. Ada dua. Ini perempuan, ini laki-laki. Gitu. Ingat tadi yang digunakan tabelnya masih sama, yaitu Life Table Cole Gemini West. Nah, laki-laki juga sudah ketemu sampai akhir proyeksi. Ini nanti saya betulkan hitungannya karena tadi levelnya salah. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan asumsi untuk mortalitas. Kita sudah keep nilai E0 laki-laki dan perempuan. Tinggal PR-nya adalah kita minggu depan asumsi migrasi. Setelah itu kita membuat input di ini hanya di resum. Input untuk spektrumnya. Ada TFR kemarin kan, kemudian ASFR. Karena spektrum mintanya barisnya itu yang horizontal, bukan yang vertikal, maka dirapikan. Ini harus dirapikan dulu gitu. Baru kemudian dimasukkan ke program spektrum. Nah, sampai di sini dulu biar tidak pusing. Ada pertanyaan? Silahkan, saya berikan kesempatan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada teman-teman yang belum menuliskan nama di kolom chat, silahkan. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Tidak apa-apa. Jangan takut buat bertanya ya. Bu Rista izin bertanya, Bu. Silahkan. Mbak Poni ya. Ini di bagian kelompok saya itu Provinsi Bengkulu itu IMR-nya nggak ada. Itu nyarinya di mana ya, Bu? Benar-benar tidak ada atau ada untuk tahun tertentu saja, Mbak? Gitu, Ibu. Tidak ada sama sekali. Iya. Apa itu tergantung websitenya juga ya, Bu, yang dipakai nyari?
Coba cari, saya ketemu IMR di mana ya? Ya, memang kita harus searching-nya itu benar-benar ya Mbak, karena kadang di BPS itu nggak ada, kadang di BKKBN Provinsi juga nggak ada gitu. Coba dicari lagi, semisal tidak ada data IMR, benar-benar tidak ada, silahkan cari data. ALH dan ALH. Nanti kita akan bisa olah untuk menjadi UMR. Tahu ALH? Jadi buat teman-teman yang tidak mendapatkan data IMR, sudah dicari bagaimanapun data IMR tidak ada satu opsi. Ada satu opsi, tapi teman-teman langkahnya harus ditambahi satu ya. Karena kan kita mencari datanya sudah jadi IMR ini misalnya. Karena IMR tidak ada, silahkan mencari data anak lahir hidup dan anak masih hidup. Kemarin saya itu dapat anak lahir hidup dan anak masih hidup itu gimana gitu ya. Nanti akan saya coba carikan linknya ya. Kayaknya tuh ada untuk seluruh provinsi di Indonesia gitu, tapi Bu Rista lupa lagi. Nanti coba saya cari historinya di Google ya, di Chrome. Tuh, nanti anak lahir hidup dan anak masih hidup itu bisa diolah, kita hitung menjadi IMR. Gitu. Coba dicari dulu data ini. Atau coba dicari lagi sekalian IMR-nya. Mungkin nyelip-nyelip di mana gitu, di PDF publikasi apa gitu. Tapi kalau tetap tidak ada, opsinya adalah mencari dua ini, data anak lahir hidup dan anak masih hidup. Termasuk nanti teman-teman yang mengalami problem yang sama, silahkan dicari dulu. Kalau memang tidak ada, kita akan bahas di next pertemuan selanjutnya. Kita bisa pakai data apa, tapi tolong dicari dulu ya. izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau Baik, Bu. Terima kasih. provinsinya itu terserah kan, Bu? Ya, tetapi yang ini yang digunakan dulu untuk perapian data ya, Mas. Oh, iya. Kalau Makasih. mau gini, kalau memang IMR susah, teman-teman bisa ganti provinsi. Tetapi ingat, teman-teman harus mulai dari awal, merapikan data lagi. Itu karena data publikasi jumlah penduduk itu tidak boleh dilakukan perhitungan apapun kalau belum dirapikan. Itu. Gimana? Memang kesusahan kita itu adalah mencari data. Makanya kemarin saya bilang, silahkan mencari data dulu, karena biasanya itu yang membutuhkan banyak waktu. Entah datanya itu nyelip di mana, atau istilahnya itu yang berbeda, dan sebagainya. Kayak begitu. Ada saja pasti yang susah gitu loh nyarinya. Kemarin itu saya ketemu gitu, tapi saya lupa lagi di mana. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Begini, Bu. Tadi kan Bu Rista bilang kalau untuk tahun rujukan yang perhitungan TFR dan ASFR kemarin itu juga dicari dengan metode sama dengan IMR ini kan, Bu. Nah, itu Ya. nanti data yang dibutuhkan juga anak jumlah kelahiran hidup menurut kelompok umur ibu itu ya, Bu? Enggak, Mbak. Oh, gimana, Bu? Gini. Data untuk mencari time reference itu sama, baik untuk ASFR dan IMR. Jadi gimana ya tadi time reference saya? Oh, di sini.
Nah, ini. Yang dibutuhkan adalah anak lahir hidup. Anak lahir hidup saja. Jadi sekali ya gitu loh. Kalau teman-teman ketika mencari time reference untuk IMR itu nanti juga sekaligus menjawab time reference untuk ASFR dan TFR. Gitu. Nah, anak lahir hidup itu tadi kan kalau yang tidak punya data IMR bisa menggunakan data anak lahir hidup dan anak masih hidup. Tuh. Nah, gitu. Jadi silakan dicari, mungkin ada anak lahir hidup berapa. Kalau dalam live tables itu PX gitu ya. Kemudian dicari time reference-nya dengan rumus yang sudah saya contohkan ini. Insya Allah rata-rata 7 tahun. Tapi tolong dipastikan dulu. Karena saya beberapa kali menghitung itu nilainya 6, sekian yang mendekati 7. Tapi tolong teman-teman pastikan dulu ya. Apakah sama atau tidak. Atau mungkin provinsinya istimewa 8 tahun atau 9 tahun gitu. Ya. Itu ya Bu, berarti kan misalnya di perhitungannya Bu Rista itu rata-ratanya 7 tahun. Nah, itu nanti di ASFR dan TFR-nya juga berarti time reference-nya 7 tahun itu Bu, sama? Ya, diganti aja Mbak. Kemarin kan saya belum menjelaskan karena teman-teman belum menyentuh IMR ya. Daripada bingung, udah dibiarkan dulu. Anggap saja sama dengan tahunnya SDKI gitu ya. Tapi sebenarnya time reference itu kalau betul-betul itu hitungnya seperti itu. Di mana ya daftar time reference saya ya? SFR. Oh, ini tahun rujukan. Kayak gitu. Nanti tinggal diganti aja, dikurangi 77 dari yang TFR ini kan. TFR kita pakai yang fitting, tahun rujukan. Oh, ternyata 7 tahun. Ini tinggal dikurangi 7. Oh, sorry. 1960 dikurangi 7. Nanti tinggal diganti gitu saja. Kemudian digeser. Nah, gitu. Baik Bu, terima Ya. kasih Bu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Silahkan dicicil ya teman-teman untuk perhitungannya. Saya takutnya nanti teman-teman kalau sehari hanya sistem kebut semalam itu nggak jadi gitu loh. Jadi silahkan dicicil ya. Saya nggak akan menagih minggu ini dikumpulkan gitu enggak, tapi hasil perhitungan ini nanti harus dikumpulkan ketika UAS gitu. Tidak ada UAS, kita menggunakan ini laporan praktikum ini. Tuh, jadi silahkan dicicil dulu. Kalau masalah input ke spektrum, klik, saya yakin 5 menit beres. Tetapi masalah menentukan asumsi ini, karena kita pakainya hanya Excel, yang sampai sekarang belum ada kan software untuk menentukan asumsi gitu. Jadi ini yang lama. Nanti kalau asumsinya sudah terkumpul semua untuk input spektrum, kita tinggal klik, sudahlah. Udah jadi gitu. Kopas. Nah, udah jadi. Nanti di bagian output spektrum mau piramida penduduk udah ada. Nanti tinggal teman-teman copy ke laporan. Total penduduk laki-laki perempuan udah ada, seks rasio tahun sekian udah ada, tinggal di copy. Nah, yang lama memang di bagian asumsi ini tuh.
Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Nggak usah malu-malu, daripada bingung kan. Bu Rista izin bertanya lagi, Bu. Ya, Kan tadi jika kita sudah nyari IMR-nya terus tapi nggak ketemu kan boleh pindah provinsi. Nah itu apa kita harus konfirmasi lagi di grup, Bu, biar nggak sama-sama yang lain gitu. ya sebaiknya gitu, Mbak. Tapi cari dulu ALH sama anak lahir hidup dan anak masih hidup. Kalau data itu ada, kita bisa olah. Kalau data itu tidak ada, jalan terakhir adalah silahkan kalau mau ganti provinsi gitu kan. Tapi teman-teman harus mengulang lagi dari awal. Atau nanti, biasanya kalau memang tidak ada sama sekali ya, kita bisa menggunakan IMR pembanding. Itu adalah langkah terakhir. Indirect estimation dengan pembanding. Tapi jangan desperate dulu, saya mau pakai yang pembanding aja ya. Coba dulu dicari. Kalau memang sudah tidak ketemu sama sekali datanya, kita bisa menggunakan IMR pembanding. Langkah terakhirnya adalah ini. Daripada teman-teman ganti provinsi dan harus smoothing data lagi, teman-teman bisa menggunakan IMR pembanding dengan provinsi yang karakternya mirip. Contohnya, karakter kemajuan ekonominya mirip. Itu kita cari. Kan tidak mungkin kita membandingkan misalnya, Bu Rista, IMR NTT tidak ada gitu kan. NTT tidak ada, Bu, gitu. Terus saya mau menggunakan IMR Jakarta. IMR Jakarta gitu. Apa boleh? Kalau kayak begini. Menurut teman-teman boleh nggak? Kita mau menempatkan IMR Jakarta menjadi IMR NTT. Tidak boleh? Iya kan? Iya, nggak boleh, Bu. Nah, iya. Kita mencari daerah yang kondisinya mirip-mirip dengan NTT. Misalnya seperti itu. Nah, oke. Tapi coba dicari dulu. Minimal coba dicari anak masih hidup. Anak lahir hidup dulu dong. Kemudian anak masih hidup. Itu nanti jumlah ya ini dalam ribuan ya. Itu nanti bisa diolah menjadi IMR. Kalau tidak ada, kita gunakan IMR pembanding. Itu. Udah nanti berkonsultasi saja dengan Bu Rista di WA ya kalau memang tidak ada. Insya Allah Bu Rista bales kok. Tapi kalau kadang lama mungkin Bu Rista ada kegiatan lain gitu kan. Oke, untuk perhitungan ini Bu Rista ingatkan sekali lagi, jangan pakai sistemnya Bandung Bondowoso, semalam jadi, nggak akan jadi. Dicicil, benar-benar dicicil. Apalagi kita masih kurang satu, di pertemuan besok kita akan membahas asumsi untuk migrasi. Ketika itu adalah proyeksi nasional, maksudnya kita mencari proyeksi untuk Indonesia, yang digunakan adalah asumsi migrasi internasional. Ketika itu provinsi, maka asumsi
atau migrasi antar provinsi. Gitu. Kalau migrasi internasional itu bisa dianggap konstan dan tidak terlalu berpengaruh. Tetapi ketika kita melakukan proyeksi provinsi, migrasi ini asumsinya harus dihitung. Kalau proyeksinya Indonesia ini bisa diabaikan karena dianggap orang yang keluar dari Indonesia sama yang masuk ke Indonesia, WNA yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan jumlah total penduduk Indonesia, tapi kalau migrasi untuk provinsi harus dihitung asumsinya. Pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana menghitung asumsi migrasi. Nah, yuk, mungkin ada pertanyaan lain sebelum Bu Rista tutup perkuliahan kita. Sudah cukup? Cukup, Bu. Ya, oke. Antara cukup dengan bingung itu kadang bedanya tipis. Coba dihitung dulu, kalau ada kebingungan silakan tanya Bu Rista ya. Dijalankan dulu. Jangan cuma dibayangkan. Kalau kita cuma bayangkan, aduh kok gini sih gitu kan. Kok begini sih, aduh pusing duluan, nyerah gitu. Enggak, sebenarnya. Rumusnya enggak yang pakai sin kostan dan sebagainya kok. Jadi tenang saja. Masih susahan statistik dibandingkan dengan ini ya. Oke, kalau begitu jangan lupa yang belum download tadi silakan di-download. Apa namanya? Live Table Study dari Cole and Dominic di Google Drive ya. Disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Atau mungkin disimpan di drive-nya masing-masing. Biar sewaktu-waktu kalau nanti di masa depan butuh, nggak kesulitan lagi untuk mencari ya. Oke, sekian kuliah teknik demografi dari Bu Rista pada pagi sampai siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya harap teman-teman tetap semangat. Kita kurang 1-2 kali pertemuan lagi. Kemudian semester akan selesai. Kemudian teman-teman akan praktek ya. Nah, itu saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.